Jadi sekali lagi adalah alhamdulillah saya bersyukur bisa berhenti rokok, berhenti alkohol, dan berhenti makan gorengan. Tapi kalau ada yang nggak suka, serah mereka, bener? Yuk kembali lagi dengan saya Tirta Peng-Peng di Edukasi Kesehatan. Dan kali ini saya ingin bersyukur karena akhirnya saya telah resmi berhenti merokok. Thanks to me, ya saya harus berterima kasih kepada diri saya sendiri dulu yang akhirnya niat untuk melakukan itu. Pertanyaannya adalah kok bisa saya berhenti merokok? Karena merokok itu mengganggu aktivitas paru dan aktivitas jantung saya. Sehingga ketika saya berlari, pace saya berantakan, heart rate saya berantakan. Yang jelas rokok itu jelek. Dan begitu juga dengan pouch dan vape itu sama aja. Sama aja bosku. Sama aja pokoknya. Semua asap-asap dan uap-uap itu akhirnya mengganggu kinerja paru saya. Dan kinerja jantung saya, sehingga mengganggu heart rate saya untuk berolahraga. Kalau Anda nggak percaya silakan, saya nggak mau ngabisin waktu saya untuk debat dengan Anda. Tapi faktanya berdasarkan data, yuk nanti saya share Garmin saya ke Jonathan nanti minta data Garmin saya. Average heart rate saya ketika saya berlari pada waktu itu masih merokok, itu tinggi, zonanya 4 dan 5 bosku, tinggi banget. Dan saya akibatnya apa? Akibatnya ketika tinggi itu heart rate-nya adalah zona tinggi itu artinya oksigen di dalam tubuh kita tuh dikit sehingga jantung memerlukan daya yang lebih kuat atau detak jantung lebih cepat untuk menyampaikan oksigen itu ke pembuluh darah. Nah, tujuannya apa ya? Supaya otot kita atau sel-sel kita mendapatkan sari-sari makanan yang diantarkan oleh sel darah merah tersebut. Nah, karena detak jantungnya lebih cepat, itu membuat kinerja jantung lebih berat walaupun oksigennya juga terkompensasi. Karena detak jantung lebih cepat, akhirnya membuat kompensasi sel darah merah itu menjadi lebih cepat juga gitu kan. Tapi akan ada satu momen di mana sel-sel tubuh itu tidak akan kebagian oksigen sehingga dia akan melakukan respirasi anaerob yang menimbulkan asam laktat yang menumpuk di otot sehingga menyebabkan capek. Nah, ketika saya terus berolahraga, saya menyadari hal itu, maka saya menyetop rokok sehingga asap saya yang di paru itu tidak terperangkap lagi. Saya bisa meningkatkan kapasitas hemoglobin yang mengikat oksigen. Saya juga bisa meningkatkan kerja jantung dan ternyata average heart rate saya turun menjadi 130 dan 140 di zona 3 dan zona 4. Jadi nggak pernah zona 5 lagi. Dan akhirnya saya bisa finish Jakarta Marathon under COT walaupun saya fun running. Jadi tips pertama adalah berhenti ngudut. Apakah bermanfaatnya juga nge-vape dan pot? Sama aja bodoh ya. Vape dan rokok, vape dan pot itu lebih tidak berbahaya dibanding rokok. Tapi efeknya sama aja. Jadi ibaratnya kita itu kehujanan, ya kan? Yang satu itu pakai payung tapi bolong tengahnya, yang satu bolong pinggirnya kecil-kecil gitu. Jadi lebih baik tidak usah melakukan semuanya. Dan tensi saya stabil dan sekarang VO2 max saya di angka 52. So I'm happy now dan saya bisa untuk berhenti untuk merokok. Jadi khusus untuk perokok mending langsung stop tayangan ini lebih lanjut daripada Anda untuk bingung melakukan perdebatan. Ah ini kasihan petaninya, saya kasihan tembakau, stop urusan, cok, bajingan. Kayak udah urusanku kon mikir nasibnya piye. Urusanku adalah nek kowe kabeh pengen lari sehat, ya kowe mandek kok ngudut. Tetangga saya ngudut ra mati, ra urusan, jancuk cangkeman. Terus habis itu teman saya ngerokok nggak mati, ra urusan. Teman saya ngerokok nggak ngerokok ujungnya mati. Nek mati urip urusan takdir ya, ngerti ya. Tapi yang penting aku cuma sharing bahwa ternyata kemampuan lariku dan kemampuan olahragaku tetap bagus. Akhirnya menjadi lebih bagus ketika aku berhenti. Berhenti langsung berhenti ngudut. Setiap saya lihat rokok, memburuk pace saya, membuat buruk jantung saya. Saya seperti itu. Sekarang average stress saya di angka 62. Nanti saya kasih ya rest heart rate saya itu di angka 62 sampai 64. Pada waktu 3 bulan lalu di angka 74 sampai 76. Dan ternyata jadi kayak gitu sistem kinerja rokok. Nek kopi berdasarkan jurnal yang saya pernah share itu sekitar 2 bulan lalu, sebulan yang lalu, bahwa kafein itu justru meningkatkan performa olahraga jika diminum sesuai dosis yaitu 3 sampai 4 gelas espresso. Ya kalau ditambah gula itu kalau kalian preload, kalau kalian mau olahraga lari atau yang membutuhkan energi lebih banyak. Dengan catatan gulanya gula biasa, bukan gula buatan. Ya, jadi memang kafein menunjang karena ada aktivitas parasimpatis. Nah, nikotin itu juga menunjang, tapi yang berbahaya itu bukan nikotinnya sebenarnya, tapi efek dari uapnya.
dan asapnya yang akhirnya membuat kinerja paru itu terganggu dan penyerapan oksigennya terganggu. Nek kowe arep ngudut karo nge-vape karo ngepot urusanmu, Bos. Ya kan hidup ngurus sekali. Ayo lo, Bosku. Ayo lo. Dan yang kedua adalah saya juga berhenti mendem alias mabuk karena alkohol itu mengganggu recovery kerja otot dan mengganggu sistem kerja tidur, ya kan. Jadi ketika tidur nggak nyenyak, ya kan. Nek kowe arep mendem, isi mendem kayak urusanmu, urusanku. Yang penting aku gur nyangkem, gur edukasi sesuai apa yang kulakukan. Saya bisa ngebacot karena saya sudah mengalami untuk berhenti itu. Dan nanti kasihannya dagang urusanmu, urusanku. Ya kan, emang aku harus mikir nasibnya piye. Aku urusannya gur wong-wong pengen edukasi yang sehat kaya apa, ya kan. Jadi ya itu aja, ya kan, itu aja, ya kan, itu aja, gitu, ya itu aja, kayak gitu kan. Dan jujur saya di sini olahraga itu bukan untuk sparring tinju atau lantang berantem gelut, bukan. Tapi saya pengen memperpanjang kemungkinan hidup saya sehingga saya bisa mencontohkan yang baik kepada anak saya. Dan tatoan gimana Cok? Ini saya sudah mencoba hilangi jadinya keloid. Jadi kalau kalian belum tatoan ya sebaiknya jangan. Wah aku pengen tatoan, ora urusanku. Sementing aku pengen hilangi ra iso-iso loh, malah keloid. Jadi ya wis. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah berobat itu mahal bro, ya kan? Berobat itu mahal. Kecuali kalian asuransi, tapi kan nggak semua dari kalian tuh pengen asuransi, ya kan? Makan kemarin ada yang bilang saya juga makan bakar-bakaran masih senang, gorengan masih senang, urusanmu, urusanku, jancuk iya. Ngopo aku ki edukasi sesuai dengan dasar dan sudah aku jalani. Nek kowe ra gelem urusanku, ya kan? Ngapain aku sibuk-sibuk berdebat sama orang yang nggak mau denger masuk kanan keluar kiri. Urusanku, penting aku mengemukakan. Jadi nek aku diadili malaikat, aku wis iso jawab bahwa oh aku wis berusaha semaksimal mungkin gue edukasi yo. Nek emang wonge dobol-dobol kabeh, Bro. Wonge emang bebal-bebal, dobol-dobol, keras kepala. Jadi mereka ya sesuka hati mereka saja. Kan YOLO ya kan. You only live once. Urusanmu. Jadi dokter kalau DWP ya, oh aku ordernya jus jeruk. P. Kemarin pesta pora yang lain ngintisari, ngamer, whisky. Aku pesannya apa? Air mineral. Aku gak bisa sebut. Karena sponsorku Le Mineral. Yang kedua kalau nanti misalnya DWP ya dok, yang lain kan ngehai semua. Ora urusan. Aku gur ngombe air putih. Banyu putih, jus jeruk, milkshake coklat. Ora malu. Oh, ora malu. Karena bagi saya, flexing sesungguhnya adalah ketika flexing kolesterol saya di bawah rata-rata. Flexing sesungguhnya adalah ketika gula saya normal. Dan flexing sesungguhnya adalah ketika massa otot saya lebih bagus daripada fat saya. Buat apa kamu senang-senang di waktu muda tapi ketika tua sengsara? Yolo-yolo diasmu sempal matamu asu. Tapi kalau nggak mau ngikut ya udah urusanku, ya kan? Mereka lebih suka karena kan duitnya banyak sehingga pengen mereka berobat yang mahal-mahal. Kalau nanti gagal jantung, berobatnya ke luar negeri gara-gara mangan babi ketika pas muda. Ya kan? Ya kan? Mangan babi apa? Babi, vete munggah. Jebul loro weteng, loro jantung, loro kabeh. Terus nanti mereka ngomong dari Indonesia nih, kok komentan. Terus mereka keluar negeri, ujung-ujungnya apa? Ya mati juga. Kalau semua ujungnya mati, terus kalian pengen menjadikan tempat kalian, tubuh kalian menjadi tempat sampah, ya udah urusanku, Bos, ya kan? Kita tuh hanya edukasi sesuai dengan apa yang sudah kita jalani. Tapi saya bersyukur di umur saya 32, saya mengenal olahraga sehingga saya bisa mengubah gaya hidup saya. Itu adalah resolusi yang paling saya senangi, ya kan? Paling saya banggakan itu adalah ketika saya mengenal olahraga dan olahraga saya sudah kenal tapi konsisten melakukannya sehingga saya bisa meninggalkan rokok, meninggalkan alkohol dan meninggalkan goreng-gorengan. Ya nanti bang urusanku. Emang bang jual gorengan dan tukang rokok dan tukang jual alkohol itu akan bangkrut kalau kehilangan tirta? Kan enggak, mereka juga bisa menjual ke teman-teman lain yang pengen chill, pengen relax, ya kan? Contoh-contoh di sini semua pegawai saya bukan urusan kalau mereka sakit saya ganti yang baru, ya kan? Iyalah, tunggu resign aja. Nanti paling dia habis itu curhat ke Twitter, ya kan, pakai lagu Hindia, rumah ke rumah ganti ya, resign, ya kan, resign semua. Jadi kalau saran saya adalah yang mau sehat lakukan, yang nggak mau sehat ya udah gitu loh, stop perdebatan. Ya jadi ada geng nggak mau sehat yang menikmati hidup YOLO terus menikmati semua zat-zat seperti itu dan seperti ini. Tapi kalau saya ya urusanmu. Saya juga tidak overload kok trainingnya. Jadi sekali lagi adalah alhamdulillah saya bersyukur bisa berhenti rokok, berhenti alkohol dan berhenti makan gorengan. Tapi kalau ada yang nggak suka, terserah mereka, bener? Terserah. Saya juga tidak maksa. Pegawai saya di sini yang rokok pernah merasa dipaksa Tirta untuk berhenti? Tanya. Nggak pernah. Nggak ada ancaman berhenti gaji. Karena apa?
kesadaran merokok, ini masukin teaser ya. Kesadaran berhenti merokok dan kesadaran mendem, kesadaran makan gorengan itu tidak bisa dipaksa, tapi muncul dari diri sendiri. Dan ketika sadarnya ketika apa? Ketika sekarat kayak saya, ketika bronkitis baru sadar. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di konten Cipeng berikutnya. Saya mau olahraga. Wah. 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 Woi.